Karena kan kita nggak pernah tahu namanya apa ya perempuan saat ini, karena kan pengalaman saya ditinggal suami umur 33 tahun, tiba-tiba mendadak meninggal. Anak saya masih kecil-kecil banget, 5, 7, 9. Nah dari pengalaman itu saya ngasih tahu sama teman-teman, lo mendingan usaha deh, lo mau punya laki sekaya apapun ya tetap aja kita harus punya skill perempuan. Itu sih yang saya himbau sama mereka. Di 2023 ini saya optimis banget karena sales kita udah kembali seperti ya malah melebihi ketika saat masih normal ya. Terus juga banyak kesempatan untuk tawaran untuk buka di beberapa negara luar negeri karena memang Pak Jokowi pernah pesan sama kita di salah satu acara untuk Sari Ratu memang disupport untuk buka di setiap negara gitu. Jadi restoran Padang yang sudah ke mancanegara ya so far disupport oleh pemerintah ya Sari Ratu. Sari Ratu udah berdiri 40 tahun. Didirikan oleh papa saya, Awines, dengan resep dari ibu saya almarhum. Dan sekarang anak saya pun sudah bergerak menggeluti bidang itu, udah jadi chef anak bontot saya gitu. Jadi dia sekarang sedang mengambil sekolah perhotelan ya, insya Allah bisa nerusin bisnis keluarga ini. Ya di tahun 2018 saya punya konsep untuk Sari Ratu bersama papa saya tuangkan bahwa saya pengen milenial bisa makan nasi Padang juga dengan caranya, yaitu mereka punya ada konsep nasi Padang buat anak-anak gaul gitu. Terus kita akhirnya pertama kali buka di 2018 itu di Pasar Raya Blok M, which is yang memang pegawai-pegawai Gojek ya, lebih bukan pegawai ya, kantornya Gojek kan di situ. Nah kita pernah buka di situ, alhamdulillah sukses. Kita buka outdoor, ada kopinya, Kopi Bell namanya, itu didirikan oleh anak saya yang kedua, namanya Gabili. Nah jadi kolaborasi Sari Ratu di dalamnya, di outdoornya itu Kopi Bell. Dia jual juga snack-snack, makanan kecil ya ada kepadang-padangnya seperti kayak bubur kampiun yang masih otentik juga. Terus 2019 saya mencoba buka di Kuala Lumpur, tapi nggak bertahan lama karena abis itu lockdown. Terus saya juga ada di kemarin Pak Menteri Erick Thohir meminta kita untuk buka di Sarinah Tamrin, sukses alhamdulillah. Terus saya juga punya satu cabang, saya membangun food court sebenarnya di RSPAD. Terus di situ saya sewa-sewakan ke teman-teman, dan kita juga ada Sari Ratu Kitchen. Itu yang konsep saya sendiri. Kalau Sari Ratu sendiri kita sekarang udah ada 10 di Jakarta, 2 Surabaya, Malaysia kita ada 3 sekarang. Ada beberapa yang tutup karena pandemi kemarin dari 5. Singapura 2 bertahan dari tahun 2010. Oke, agak ada cemburu juga ya mengenai restoran Thailand itu selalu disupport oleh Thai Airways untuk ingredientsnya, bahan bakunya tuh dia free kemana-mana di setiap negara mereka.
Nah kita Garuda belum support seperti itu. Kalau bahan baku kita masih suka hand carry dari Indonesia gitu untuk yang Singapura. Jadi agak ya belum terlalu apa ya, ada kolaborasi yang baik lah antara pemerintah kita sama Garuda untuk mensupport masakan Indonesia di negara-negara lain gitu. Ya sekarang Saudi sedang minta kita buka. Kemarin juga dari Dubes Norway juga minta, ya banyak lah beberapa dubes. Amerika juga sempat kemarin datang ke outlet kita, terus dari Bulgaria ya, Pak Dubes Bulgaria juga datang. Terus gimana nih, bisa nggak gitu bikin, cuman ya melihat keterbatasan support dari pemerintah ya kita belum berani gitu, karena bahan baku, bapak saya itu orangnya perfeksionis, semuanya harus yang terbaik. Jadi kayak yang namanya telur bebek harus kita ini sendiri, ternak sendiri, terus seperti asam kandis itu harus dari Bukit Tinggi, berasnya harus gimana, jadi harus semuanya yang sempurna. Jadi tiap pagi pun dia masih quality control ke dapur. Papa saya usianya 80 tahun, beliau masih bisa nyetir sendiri, masih traveling sendiri, masih juga olahraga setiap hari. Ya karena itu ya, mungkin kalau orang lain bahan-bahan baku asal ambil di sana, kalau papa saya tuh nggak bisa. Dia tuh rasa sedikit salah aja bisa panjang. Jadi untuk kayak bumbu kari, misalnya seperti kari kambing, itu harus kita racik di sini, dibawa dengan keadaan kering ke Singapura, which is hand carry. Kadang dipertanyakan dibuka atau apa gitu kan di sana. Jadi ya gimana ya, bertahun-tahun kita melakukan itu gitu, membawa sendiri. Sebenarnya kan kalau kita titip aja pakai kargo gitu ya kan, dipermudah gitu, tapi belum ada support seperti itu. Kalau nanti jadi yang di Saudi, insya Allah saya akan bicara langsung sih sama ini, karena berat ya buat kita kalau misalnya nggak disupport sama pemerintah negara, kan kita bawa nama negara ya ke sana ya. Dan yang minta tuh udah bertahun-tahun banyak sekali sebenarnya untuk kita buka, apalagi di Mekah ya. Itu tempatnya pun udah disiapin, investornya sudah ada. Oh memang kita ya tukang masak kita buat dari sini, kayak ya memang kita masak di sana dong pastinya ya kan, gulai gitu. Cuman ada beberapa item yang memang nggak bisa dari sana, harus tetap kita bawa dari sumber-sumbernya langsung, kota-kotanya langsung gitu. Ya seperti saya bilang tadi, kayak asam kandis saja tuh harus dari Padang. Kerupuk kulitnya harus dari Batu Sangkar, itu kelahiran ibu saya. Rapotnya itu perfeksionis soalnya papanya. Enggak, kalau kerupuk merah gampang. Kerupuk kulitnya itu kulit kerbau. Nah itu seperti saya bilang, anak bontot saya kan udah meneruskan bakat ini, karena dia udah belajar banyak juga untuk bikin rendang yang ini sama neneknya dulu, alhamdulillah sempat gitu, dan dia udah menyukai bidang kuliner. Jadi dia sudah mempatenkan resep-resep kita. Kemarin dia bikin buku masuk ke Gramedia, bestseller juga gitu. Jadi resep warisan Sari Ratu gitu. Dan ntar saya kasih itu. Jadi kayak ayam, gimana cara bikin ayam pop, atau rendang yang ya, rendang kita kan ada 5 macam ya, rendang telur, rendang ayam, rendang bebek, rendang daging, rendang paru. Tapi ya nggak setiap hari ada, itu hari-hari spesial aja semua. Tantangannya ya, tantangannya karena gini, kita tuh udah punya ikon restoran Padang yang ada di Plaza Indonesia, Plaza Senayan itu kan cuma satu, nggak mungkin restoran lain bisa masuk. Jadi kita tuh dianggap restoran paling mahal gitu. Ya gimana ya, sewanya kan juga di mall lumayan ya gitu. Tapi ya
bertahan sampai hari ini. Kayak di Plaza Indonesia kita udah 30 tahunan nggak pindah-pindah di situ aja. Kalau dulu yang pertama kali sih kalau tahu Mall Ratu Plaza di mana tuh, di Sudirman situ. Nah itu makanya namanya Sari Ratu, yaitu dari ratunya Ratu Plaza. Kalau Sarinya dari nama-nama anaknya, papa, itu SARI gitu. Ya, kita kerjasama misalnya di bagian purchasing, di bagian manajemen keuangan, marketing. Tapi ya itu memang saya sendiri yang bikin. Kemarin punya ide ya karena memang saya kebetulan lagi ada kesempatan gitu menggandeng orang ya, terus jadi terciptalah Sari Ratu Kitchen ini. Nah ini yang akan saya kembangkan nanti di luar negeri. Sebenarnya semua bisnis saya lakonin sih. Saya ada sama teman-teman juga bikin di RSPAD itu insenerator, yaitu limbah rumah sakit. Terus saya juga ada kita main parkiran. Terus ya terakhir ini ngobrol-ngobrol, saya kebetulan punya sahabat lama, dia dokter. Nah buka yuk gini-gini pas lagi pandemik gitu, apa yang bisa dikerjain? Oh ya udah akhirnya ini terciptalah si Bulungan Clinic Center ini. Fasilitasnya, nah kita tuh lebih ada sebenarnya lebih ke skincare ya facial, dan untuk middle ya, nggak harganya juga terjangkau untuk anak SMA pun terjangkau di sini. Kayak facial kita startingnya 400 sampai 700 ribu gitu. Terus kita kalau dokter saya tidak suka merubah muka, jadi dia tuh nggak mau yang ada perubahan gitu, cuman skincare aja. Tapi kita juga ada slimming alat-alat slimming yang dari UK yang memang terbaru dan belum banyak klinik lain yang punya. Itu kemarin saya beli gitu, ada sekitar 7 alat yang saya beli dari brand UK kalau nggak salah. Ada buat kayak untuk laki-laki kayak prostat gitu, terus untuk bakar lemak yang bisa sampai kayak berapa 12.000 squat gitu, macam-macam alat yang ntar dicobain aja boleh kamu pada facial. Ya ini kalau ini ada alat namanya Emsela, ini namanya kursi ajaib. Jadi untuk kayak misalnya kita yang sering pipis kalau udah umur 40 ke atas gitu kan suka pipis tengah malam, nah ini bisa mengurangi. Jadi kayak dia punya berapa ini ribu watt getaran, tapi cuma duduk aja gini 30 menit, tapi nggak bisa sekali ya, mungkin bisa sampai 7 kali baru ada 5 sampai 6 lah baru ada efeknya. Biasanya ya bapak-bapak yang di atas usia 60 pakai ini. Kita sebutnya kursi ajaib. Gizi ya, soon kita akan buka itu. Sekarang kita masih skincare aja. Saya punya 4 dokter, 5 total sampai hari Sabtu, Senin sampai Sabtu. Tapi untuk nextnya udah mau kolaborasi sama dokter gizi juga, sama dokter gigi itu. Tapi ya mungkin di hari-hari tertentu. Kalau yang full time nya skin dan slimming. Yang harga affordable itu yang dicari orang ya, sama ya banyak teman, banyak relasi gitu ya kan, jadi kan dari mulut teman ke teman gitu. Kalau kita punya klinik nggak punya teman susah juga. Semua orang punya klinik sekarang ya. Saya antara kemarin yakin gak yakin, tapi begitu dapat ini alhamdulillah Lim Swiking yang punya gedung, terus orangnya enak, ngobrol, pakai aja tempat saya gitu. Jadi kayak dimudahkan aja di masa Covid gitu. Ya udah, saya bilang ayo kita pinjam sewa ini, kita bangun ya. Mudah-mudahan ya. Ini belum grand opening loh. Prinsip berbisnis kayak saya tuh lebih seneng kayak gimana ya, kalau teman-teman kayak buka ini dong, buka ini, ayo gitu. Selagi saya ini ayo kita bantu. Apalagi teman-teman yang janda-janda ya, saya lebih senang gitu loh kalau mereka tuh punya kerjaan gitu, karena kan kita nggak pernah tahu namanya perempuan saat ini. Karena kan pengalaman saya ditinggal suami umur 33 tahun, tiba-tiba mendadak meninggal. Anak saya masih kecil-kecil banget, 5, 7, 9.
Nah dari pengalaman itu saya ngasih tahu sama teman-teman, lo mendingan usaha deh, lo mau punya laki sekaya apapun ya tetap aja kita harus punya skill perempuan. Itu sih yang saya himbau sama mereka. Nah, kebetulan dokter-dokter rata-rata janda semua. Cantik-cantik loh. Masih muda-muda, ada yang umurnya belum 30 gitu udah janda juga gitu, kasihan kan. Jadi ya lebih senang ke situnya sih, saya berbagi sesama single mom gitu yang punya anak. Apa ya, kita nggak dididik dengan seperti itu sih sama papa saya dari SD aja udah jualan gitu. Dari SD tuh kita adik kakak itu yang perempuan ya, kita tuh udah sewa-sewain buku gitu, kita banyak punya majalah, misalnya sewa-sewain, kita bikin perpustakaan kecil, kita bikin boneka, misalnya kakak saya bikin, saya yang jualin. Emang dari dulu saya jago marketing, jadi dia yang bikin, saya yang jual gitu. Jadi emang nggak dimanja dengan uang, karena kita juga nggak dikasih jajan kayak gitu, semua bawa dari rumah. Jadi nggak, kehidupannya biasa aja, karena kan juga baru ada Sari Ratu itu ketika umur saya baru 10 tahun ya. Cuman memang saya ibu bapak itu mengalir darah bisnisnya kental sekali, dan itu mengalirnya ke saya gitu, dan ke anak saya yang nomor 2. Anak saya nomor 2 juga udah kayak saya banget, struggle. Udah, itu yang punya si Kopi Bell itu dari umur kelas 3 SMP dia udah punya si Kopi Bell ini, udah pedagang, ada jualan baju, jualan sepatu. Nah itu jadi emang benar kalau darah bisnis mengalir tuh benar kental sekali, karena saya rumahnya nggak jauh dari mama kan, jadi setiap hari tuh kiriman makanan dari mama. Jadi buat apa saya bisa masak ya, saya cari duit aja sukanya. Ya itu mama pekerja keras juga, mama sampai di tutup usia 75 tahun pun masih, kita punya beberapa toko, masih ke outlet, masih setiap hari tuh ke outlet gitu. Jadi memang ya buat saya beliau sosok yang almarhum ya, sosok yang ibu rumah tangga sejati yang ngurus, nggak pakai pembantu, masak sendiri. Buat papa saya nggak mau dimasakin kalau bukan mama, nggak mau dicuciin ayam atau apa kalau bukan tangan mama. Jadi sampai dia meninggal pun tuh hari sebelumnya masih masakin papa gitu. Ya anak-anaknya, tapi saya nemenin aja. kakak saya jago masak, adik saya yang cewek-cewek. Jadi ya yang cewek-cewek lumayan pada jago kecuali saya. Saya anak saya aja yang jagonya. Saya 3 cowok. 3 cowok. Yang satu di Jepang udah 23 tahun ya. Satu yang kedua itu yang saya bilang jiwa bisnisnya mengalir, sampai dia nggak mau sekolah di luar negeri pun nggak mau karena bisnisnya udah terlalu banyak. Dia udah main agriculture juga, dia udah nanam cabai, nanam jagung gitu. Terus yang ketiga yaitu sekolah manajemen perhotelan di Swiss, jadi memang F&B juga jatuhnya. Ya papa saya, abang saya masih ya support lah cucu-cucunya, karena kan 3 cowok nih ya. Tapi ya sendiri lah. Itu tipsnya gimana ya, soalnya saya ini banget sih. Ya pahit ya, karena kan ditinggal mendadak di usia. Suami saya juga baru 35 tahun saat itu. Jadi cuman heart attack, jatuh, meninggal, udah gitu doang. Nggak pakai, mau ke airport, nggak pakai sakit, nggak bayar. Jadi tipsnya ya anak-anak itu melihat ibunya survival, ibunya pekerja keras gitu kan, jadi kan otomatis mereka juga kayak gimana ya, ada rasa oh ibu gua ini loh gitu, bukan cuman ngandelin restoran loh gitu, tapi ada kerjaan-kerjaan lain yang which is mereka bangga juga gitu loh. Oh mama kok bisa sih, mama bisa gitu, mama ini gimana sih, jadi udah jadi kayak teman tukar pikiran sekarang. Kalau yang kecil dia kemarin juga sebelum berangkat ke Swiss ikut Indonesian Idol gitu ya, jadi finalis, terus memang sekarang bikin lagu ya, itu sambil sekolah dia bikin lagu.